Shalom saudara, hari ini kita memasuki hari ke-15 dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Hari yang ke-15 ini saya akan sharing tentang faith over crisis. Bagaimana kita memiliki iman untuk kita mengatasi krisis yang sedang kita alami. Bapak ibu saudara, apakah hari-hari ini dalam kehidupanmu engkau sedang mengalami goncangan? Apakah engkau sedang mengalami persoalan demi persoalan? Tantangan demi tantangan, kesesakan dan kesulitan mungkin yang sedang kau hadapi. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara dapat keluar dari goncangan ini? Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara dapat mengatasi krisis badai yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari pribadi Raja Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 dikatakan satu kali ketika Daud dan para prajuritnya mereka habis berperang, dan ketika mereka kembali ke Siklak, ketika mereka sampai, dikatakan kota Siklak dikatakan sudah terbakar habis. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat yang kedua dikatakan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Bapak Ibu Saudara, hari itu dikatakan Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, para prajuritnya, mengalami kesesakan yang luar biasa. Sampai mereka menangis, sampai tidak kuat lagi menangis. Mereka kehilangan keluarga mereka, ditawan oleh orang Amalek. Mereka kehilangan harta mereka, dijara, dirampas oleh orang Amalek. Rumah-rumah dibakar, kota terbakar, kota Siklak terbakar. Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini engkau mengalami hidupmu sangat terjepit? Engkau terjepit dari berbagai sisi, terjepit dalam kondisi ekonomi, terjepit dalam keuangan, terjepit dalam keluargamu. Sepertinya engkau tidak bisa melihat jalan keluar. Engkau nggak bisa melihat apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu Saudara, Daud mengalami keadaan yang sangat stres luar biasa. Rakyat yang bersama-sama dengan dia, yang sebelumnya mensupport, mendukung Daud, mereka mau melempari Daud dengan batu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Daud lakukan ketika dia mengalami kesesakan, kesulitan, goncangan yang luar biasa? Dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang mengalami goncangan, krisis yang kau sedang alami hari-hari ini dalam hidupmu, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaanmu, Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dengarlah, pilih apa yang kau dengar. Dengarlah firman Tuhan. Bangun iman Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, selama 40 hari kita akan secara intentionally dan consistently untuk kita membangun iman kita. Untuk kita terus memilih apa yang kita dengar. Untuk kita memilih apa yang kita perkatakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertindak karena iman kita. Bapak Ibu Saudara, mari bangun, mari kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antaramu yang saat ini engkau dalam kondisi yang terjepit, saya berdoa hari ini biar firman ini menguatkan engkau kembali. Ini waktunya engkau menguatkan, membangun kembali kepercayaanmu kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya dikatakan setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dikatakan lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, efod adalah baju yang dipakai oleh para imam, ada umim dan tumim di dalamnya. Dan baju ini digunakan untuk dalam usaha mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang perlu kita lakukan di tengah krisis, di tengah goncangan, di tengah kesesakan, di tengah waktu kita terjepit, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berusaha mencari kehendak Tuhan. Daud, dia melakukan usaha mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mencari kehendak Tuhan? Dikatakan ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mencari kehendak Tuhan lewat kita bertanya. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Kita perlu mendengar, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendengar janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji kalau engkau mengejarnya, engkau akan dapat melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah persoalan yang Bapak Ibu sudah hadapi hari-hari ini, apa yang Tuhan katakan? Apakah engkau sudah bertanya kepada Tuhan? Apakah engkau sudah mendengar apa yang Tuhan katakan? Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan janji-janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita bertanya. Ini waktunya kita mendengarkan perkataan kita. Hidup kita, masa depan Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh karena perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan berkuasa. Kemarin kita belajar tentang perkataan raja itu. Wow, Bapak Ibu Saudara, harta dari perempuan Sunam itu dikembalikan. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan, raja di atas segala raja. Perkataan Tuhan berkuasa. Apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, Daud melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah menemukan, kalau kita sudah mendengar, Bapak Ibu, ini waktunya kita melakukan kehendak Tuhan. Ini waktunya kita bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati, tetapi iman bekerja sama dengan perbuatan. Lewat perbuatan, iman kita menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Ketika Bapak Ibu Saudara, engkau sudah mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidupmu, ini waktunya engkau melakukan. Ini waktunya engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Daud melakukan. Dia pergi beserta 600 orang mengejar orang-orang Amalek yang menawan, merampas harta mereka. Ayat yang ke-10 dikatakan, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Dan kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudara, hal yang keempat, Tuhan mengingatkan dalam proses kita melakukan kehendak Tuhan di tengah masa yang sukar. Ketika orang-orang Daud menemukan ada orang yang butuh ditolong, mereka menolong orang ini. Tuhan mau kita menabur kebaikan di tengah masa krisis ini, menolong orang lain di tengah masa krisis ini. Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjadi lelah, jangan kita menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita terus menabur, karena pada waktunya kalau kita tidak menjadi lelah, kita akan menuai apa yang kita tabur. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Daud sekalipun mereka mengalami kesulitan, di tengah krisis, di tengah tantangan yang mereka hadapi, ketika mereka bertemu orang yang membutuhkan pertolongan, mereka menolong orang ini. Bapak Ibu Saudara, mari
Saya percaya di tengah masa krisis ini Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk engkau juga belajar menabur. Menabur di tengah masa krisis, menabur perhatian, menabur kebaikan, menabur doa, menabur keuangan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita tabur, apa yang kita berikan Bapak Ibu Saudara, kita akan menuainya. Lihat ayat berikutnya dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Bapak Ibu Saudara, orang Amalek membuang budaknya. Mereka pikir budak ini akan menghambat mereka, membawa tawanan karena budak ini sakit, ditinggalkan, dibiarkan untuk mati. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memakai budak ini. Dikatakan kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Bapak Ibu Saudara, hal kecil yang Daud lakukan ketika dia menyelamatkan orang-orang yang menyelamatkan budak Mesir ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai budak Mesir ini untuk menolong Daud, menunjukkan jalan untuk kembali mengejar orang Amalek. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan saya percaya tindakan kecil yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika engkau menabur, Tuhan pakai itu untuk membawa keselamatan, untuk membawa pertolongan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ia menunjuk jalan kepada Daud dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Bapak Ibu Saudara, orang Amalek merampas banyak jarahan, bukan hanya Ziklak, tetapi dikatakan dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan saya percaya apa saja yang dicuri oleh si jahat dalam kehidupan kita di tengah masa krisis, di tengah masa pandemi ini akan dikembalikan oleh Tuhan, akan diberikan kembali oleh Tuhan. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud dan dikatakan tidak ada yang hilang pada mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terhilang dalam kehidupan kita. Apa yang terhilang, apa yang dirampas oleh si jahat akan dikembalikan. Dikatakan dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu dibawa Daud kembali. Bapak Ibu Saudara, Daud bukan hanya mengambil kembali apa yang dirampas oleh orang Amalek darinya, tetapi semua jarahan dari tanah Filistin, dari tanah Yehuda, jarahan yang diambil oleh orang Amalek, jarahan itu dibawa Daud kembali. Bapak Ibu Saudara, saya percaya manusia mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan sedang mereka-rekakan untuk kebaikan. Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu di tengah krisis yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan pemulihan. Ada berkat besar yang tersedia di balik krisis ini. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi krisis ini, mari Bapak Ibu Saudara kuatkan, mari menguatkan kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Mari mulailah mencari kehendak Tuhan. Mari mulai melakukan kehendak Tuhan. Mari mulai menabur di tengah masa krisis ini. Menabur, Bapak Ibu Saudara, engkau akan menuai. Engkau akan menuai. Tuhan bukan hanya mengembalikan apa yang dirampas oleh orang Amalek. Daud dapat mengembalikan semuanya, tapi dia mengambil semua jarahan-jarahan yang lain yang dijara oleh orang Amalek. Berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara lebih besar. Berkat Tuhan lebih besar. Apa yang dicuri
dikembalikan Tuhan lebih besar buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kuatkan iman Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang besar yang Tuhan sedang nyata, yang sediakan buat Bapak Ibu Saudara di balik krisis ini. Ketika kita menyelesaikan masa krisis dan pandemi ini, kita akan keluar menjadi lebih kuat. Kita akan keluar lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara, lebih berdampak, lebih powerful. Inilah waktunya Bapak Ibu Saudara kita mempercayai, menguatkan kepercayaan, bangun iman Bapak Ibu Saudara selama 40 hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, engkau akan kuat imanmu, engkau akan menemukan kehendak Tuhan, engkau akan melakukan kehendak Tuhan, dan engkau akan menabur dan menuai apa yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah saya berdoa, firman yang Bapak Ibu Saudara dengar hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru, iman yang dibangkitkan. Saya berdoa ada mujizat, ada kekuatan Tuhan yang mengalir buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.